Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Ayah, kita turun sekarang, atau seseorang dari orang-orang Istana Langit akan menemukan kita, kata Qin San. Qin Yan mengangguk lalu melayang mengikuti Qin San menuruni jurang langit. Saat akan mencapai dimensi kekacauan, energi pembatas dari tubuh-tubuh Qin San disertai energi kekacauan menyeruak deras menyelimuti dirinya dan ayahnya. Keduanya mulai melayang turun memasuki dimensi kekacauan. Qin Yan di dalam energi pembatas putranya yang melindungi tubuhnya dari paparan energi kekacauan yang begitu merusak di dimensi yang dimasukinya mengernyitkan dahinya. Saner, apakah energi pembatasku tidak sanggup menahan energi kekacauan di tempat ini? Tanyanya. Qin San tersenyum mendengar ucapan ayahnya. Aku tidak tahu ayah, aku hanya mengikuti kata-kata ibu. Katanya energi pembatasnya saja bahkan tidak sanggup menahan paparan energi kekacauan di dimensi aneh ini. Makanya dia memintaku melindungimu dengan energi pembatas milikku, kata Qin San. Qin Yan terdiam mendengarnya. Jika energi pembatas Ming Roksue saja tidak sanggup menahan paparan energi kekacauan di tempat ini, itu berarti energi pembatasnya memang tidak sanggup menahan energi kekacauan di tempat ini. Kekuatanmu benar-benar sudah jauh melampaui ayah bahkan ibumu kalau seperti itu, kata Qin Yan dengan nada lemah. Dia benar-benar merasa malu bertemu putranya setelah puluhan tahun terpisah dan bertemu dengan kondisi putranya yang malah melindunginya. Qin San bisa melihat perubahan wajah ayahnya. Sambil melayang di sekitar ayahnya di dalam dimensi kekacauan itu, Qin San mencoba menghibur ayahnya. Kalau bukan darah ayah yang mengalir di dalam tubuhku ini, mungkin aku juga tidak akan sekuat ini. Apa ayah tahu, kenapa aku bisa tumbuh lebih cepat dibanding orang lain di dunia bawah? Itu karena perpaduan darah ayah dan ibu, kata Qin San. Kalimatnya kedengaran ingin menghibur Qin Yan. Namun faktanya memang seperti itu. Perpaduan darah klan Qin dan darah klan Ming di tubuhnya membuat bakatnya jauh melampaui siapapun di dunia bawah saat itu. Setidaknya dia menjadi orang kedua yang merasakan perpaduan darah klan Qin dan klan Ming. Leluhur klan Qin, Qin Nan juga memiliki ibu dari klan Ming dan memiliki kekuatan yang bahkan sampai mengguncang dunia bawah dan dunia tengah. Meski belum mendapat informasi apapun tentang pengaruh Qin Nan di dunia langit, namun Qin San yakin leluhur klan Qin itu juga pasti memiliki jejak di dunia langit atau bahkan mungkin sekarang masih berada di dunia langit atau mungkin sudah berada di dunia para dewa berada. Di dasar jurang langit, Ming Roksue berdiri bersama Ming Yihua, Qin Baihu, Qin Jinlong, Heng Sen, 3 monster tua distrik barat serta patriark dan beberapa tetua klan Qin. Mereka sedang menunggu Qin San yang sudah meninggalkan dasar jurang langit sejak pagi tadi untuk menjemput ayahnya. Ming Yihua tampak penuh antusias begitu melihat 2 orang melayang turun dari dimensi kekacauan di atas mereka. Qin San dan Qin Yan mendarat di sisi Ming Roksue dan Ming Yihua. Qin Yan tersenyum penuh kebahagiaan melihat istrinya baik-baik saja bahkan terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Tatapannya lalu beralih ke Ming Yihua. Kamu pasti Huaer, kecantikanmu benar-benar mengingatkan aku pada ibumu di saat kami baru pertama kali bertemu, kata Qin Yan. Mata Ming Yihua berkaca-kaca lalu melemparkan dirinya ke dalam pelukan ayahnya. Saat berada di pulau bersama wanita tua yang merawatnya, dia tidak pernah membayangkan akan bersama 2 orang tuanya secara utuh seperti ini. Setelah menunggu sekian lama, dia akhirnya bisa memiliki keluarga utuh. Qin San hanya menatap ayah dan adiknya berpelukan dengan wajah penuh kebahagiaan. Satu misinya sudah selesai, menemukan ayah dan ibunya serta memenuhi janjinya pada Ming Yihua untuk membuat adiknya itu merasakan pelukan ibu dan ayahnya. Wajah penuh kebahagiaan melihat keluarga itu berkumpul juga terlihat jelas dari wajah-wajah orang-orang klan Qin dan 3 monster tua distrik barat. Meski mereka tidak tahu bagaimana keluarga ini terpisah,
namun mereka bisa merasakan dengan jelas keharuan dari pertemuan Qin San, Ming Yihua dengan ayah dan ibunya. Pembicaraan 4 orang itu akhirnya berlanjut di area yang terpisah dengan orang-orang klan Qin. Patriark Qin dan para tetua klan Qin sengaja memisahkan diri dan memberi ruang bagi Qin San, Ming Yihua, Ming Roksue dan Qin Yan membicarakan hal yang mungkin tidak harus diketahui oleh orang lain. Qin San juga bahkan belum berbicara banyak dengan ibunya. Begitu Ming Roksue selesai mengembalikan kekuatannya, dia langsung mengirimkan pesan pada suaminya dan meminta Qin San menjemput Qin Yan di puncak jurang langit. "Saner, bagaimana kabar kakekmu?" tanya Qin Yan. Qin San tersenyum mendengar pertanyaan ayahnya lalu membuka mulutnya, "Kakek baik-baik saja. Dia sekarang tinggal di bawah perlindungan cucumu, putraku Qin Siji dan para klan serta sekte yang aku tempatkan di dalam wilayah tersembunyi di benua Sanggu," kata Qin San. Qin Yan tampak mengernyit mendengarnya. Ming Roksue sendiri tersenyum mendengar cerita itu. Meski dia tidak lagi berada di dunia bawah saat Qin San menaklukkan wilayah tersembunyi benua Sanggu. "Aku sudah menduga, kamu akan menaklukkan wilayah itu," kata Ming Roksue. Keempatnya terus bernostalgia hingga pembicaraan mereka beralih ke hal-hal yang baru-baru ini terjadi. Pengkhianatan orang-orang yang dulu dibimbing oleh Kaisar Ming sendiri. Ming Roksue tampak menarik napas dalam-dalam lalu membuka mulutnya. "Sejak awal aku memang melihat sesuatu yang aneh pada gerakan balai bayangan. Namun aku hanya mengira salah satu dari mereka yang berkhianat. Aku tidak menyangka jika keduanya sebenarnya memiliki misi berbeda namun satu tujuan, untuk merebut apa yang mereka pikir ada padaku," kata Ming Roksue sambil menatap Qin San. Qin Yan dan Ming Yihua hanya diam mendengarkan. Qin Yan yang sudah bertahun-tahun bersama Ming Roksue bahkan tidak pernah tahu harta seperti apa yang sebenarnya dikejar oleh orang-orang Istana Langit itu. Dia juga tidak pernah sekalipun bertanya pada istrinya. Tapi hal yang paling tidak aku sangka, Rui Sirong ternyata sudah di bawah kendali Kun Jiazen dengan tali jiwa dan aku sama sekali tidak menyadari itu. Jangankan aku, Kun Jiazen bahkan bisa mengelabui 2 jenderal Istana Langit yang selama ini berhubungan dengan Rui Sirong dan masih mengira Rui Sirong mengendalikan dirinya sendiri dan sebagai utusan Zhang Bingji, kata Ming Roksue. Setelah terdiam sesaat, Ming Roksue kembali melanjutkan kalimatnya. Sekarang situasinya makin sulit. Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri bersama aliansi yang sudah Saner bangun. Tapi itu tidak akan cukup untuk menghadapi 2 jenderal Istana Langit itu dan Kun Jiazen. Ketiganya sama-sama sudah berada di alam semi kaisar tingkat 2, satu alam kecil lebih tinggi dari ibu, kata Ming Roksue. Qin San terdiam mendengarnya. Bahkan ibunya yang berada di alam semi kaisar tingkat 1 dan selama ini begitu lihat membangun rencana, dan membawanya sampai sejauh ini terlihat dipenuhi kewaspadaan saat ini pasca Kun Jiazen berkhianat. "Apa menurut ibu, semua anggota bayangan hitam berkhianat padamu?" tanya Qin San. Ming Roksue menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku masih yakin organisasi bayangan hitam masih bisa dipercaya. Masalah hanya terjadi pada individu yang tergabung di dalamnya. Tapi karena sudah ada 2 contoh nyata yang berbelot, itu berarti kita tidak bisa percaya sepenuhnya pada orang-orang bayangan hitam, kecuali orang-orang yang memang pernah berinteraksi dengan ibu saat kakekmu masih hidup," kata Ming Roksue. Di sisi lain, di area yang tidak terlalu jauh dari Gunung Ilahi, Kun Jiazen tampak duduk sendiri di dalam gua sempit dengan kening berkerut. Dia masih terbawa dengan kegagalan dari semua rencana besarnya. Sekarang dia malah jadi buruan oleh Istana Langit. "Sialan, anak itu benar-benar sudah merusak semua rencana yang aku susun sejak puluhan tahun," gumamnya dengan kesal. Saat berada di dunia langit di markas bayangan hitam, begitu ketua bayangan hitam menunjuknya untuk pergi ke dunia tengah mencari keberadaan putri satu-satunya Kaisar Ming, dia sudah menyusun semua rencananya. Bahkan saat tahu Rui Sirong yang akan menemaninya ke dunia tengah, dia sudah begitu senang karena tahu pria paruh baya itu memiliki ranah yang lebih rendah darinya. Sayangnya semuanya dirusak oleh pemuda yang tak pernah dia perhitungkan.
Dia hanya ingin menangkap Ming Roksue bersamaan dengan putranya karena ingin membuat rencananya berjalan mulus. Tidak disangka hal itu malah yang merusak semua yang sudah dia susun dengan rapi. Tahu begini, aku sudah memerintahkan Rui Sirong membunuh anak itu sejak bertemu pertama kali di distrik selatan, batinya. Dadanya naik turun menahan amarah yang membuncah. Dia adalah kultivator alam semi kaisar tingkat 2, namun sekarang malah seperti tikus yang ketakutan. Sudah beberapa hari dia hanya berada di dalam gua kecil ini bersembunyi. Keningnya berkerut saat merasakan aura kultivator alam nirwana tingkat 9 sedang mendekati gua tempatnya bersembunyi. Apa mereka menemukanku? Batinnya lalu melepaskan persepsinya mencoba mencari keberadaan orang yang lebih kuat dibanding kultivator alam nirwana tingkat 9 dan tingkat 8 yang dia rasakan. Tidak merasakan keberadaan dua jenderal Istana Langit yang pernah memburunya, Kun Jiazen melayang keluar dari gua persembunyiannya. Di langit dua orang alam nirwana tingkat 9 dan tingkat 8 berwajah muram, saat merasakan aura menakutkan sedang mendekati tempat mereka melayang. Ini pasti ketua balai bayangan. Cepat laporkan posisi kita pada Tuan Fei, kata pria tua di alam nirwana tingkat 9 itu. Rekannya yang berada di alam nirwana tingkat 8 segera mengirimkan pesan melalui batu pengirim pesan. Saat akan bergerak mencoba menjauh, Kun Jiazen sudah melayang di depan mereka menghadang pergerakan dua orang itu. Mau pergi, sudah terlambat, kata pria tua itu lalu mulai mengibaskan tangannya. Kedua kultivator alam nirwana itu merasakan daya hancur yang mematikan dari ayunan telapak tangan Kun Jiazen. Kedua pria tua itu segera menarik senjata spiritual mereka lalu mengibaskan ke energi yang membawa daya hancur yang bergerak ke arah mereka. Duar, duar. Ledakan besar membahana di tempat itu. Bahkan orang-orang tiga klan kuno yang bermarkas di kaki Gunung Ilahi ikut mendengar ledakan itu. Leluhur tiga klan kuno langsung berkumpul di kuil suci mereka dengan wajah muram. Jangan-jangan pertarungan para manusia dari dunia langit itu kini akan terjadi tak jauh dari area wilayah kita, kata leluhur klan Rui dengan tatapan penuh kewaspadaan. Di area pertarungan, Kun Jiazen bisa dengan cepat melumpuhkan dua orang musuhnya dan mengakhiri pertarungan tadi setelah menggunakan senjata spiritualnya. Pria tua itu lalu segera membuka ruang hampa dan meninggalkan area itu. Dia yakin, tidak akan lama rekan dari dua orang yang mati di tangannya itu akan tiba di tempat ini. Kemungkinan terbesar dua jenderal Istana Langit yang mengincarnya juga akan tiba. Di area pertarungan Kun Jiazen dan dua kultivator alam nirwana, Fei Long dan salah satu jenderal yang datang bersama Pangeran Langit keempat, Fang Ho, tampak muncul di tempat itu bersama 20-an kultivator alam nirwana tingkat 8 dan tingkat 9. Kedua jenderal Istana Langit itu tampak menyapukan pandangan mereka dengan indera spiritual yang meluap dari keduanya. Kerusakan tampak terlihat di daratan yang ada di bawah mereka. Pohon-pohon besar yang tumbang serta kubangan yang terlihat sangat dalam. Fang Ho mengernyit lalu melepaskan seekor binatang spiritual kecil bersayap dari dalam jubahnya. Fei Long yang melihat itu bergumam dengan tatapan penuh kekaguman, lebah pelacak, gumamnya. Lebah pelacak adalah salah satu binatang spiritual yang banyak digunakan untuk melacak keberadaan musuh yang dicari tuannya. Binatang spiritual ini termasuk sangat langka. Bahkan di Istana Langit, Fei Long tahu hanya ada beberapa jenderal Istana Langit yang memilikinya dan salah satunya adalah Fang Ho. Kepemilikan lebah pelacak ini juga yang membuat Fang Ho dipilih oleh Kaisar Langit untuk ikut ke dunia tengah bersama putra keempatnya. Lebah pelacak itu tampak terbang berputar di area pertarungan lalu kembali ke Fang Ho. Ikuti aku, kata Fang Ho singkat lalu mulai membuka lubang kehampaan yang cukup besar. Dia mulai melayang memasuki ruang kehampaan diikuti Fei Long dan 20 kultivator alam nirwana tingkat 9 dan tingkat 8 yang datang bersama mereka. Di area pinggiran daratan distrik tengah sebelum mencapai laut hampa, Kun Jiazen tampak muncul tak jauh dari formasi besar yang melindungi distrik tengah. Kun Jiazen memperhatikan dengan seksama formasi besar itu sambil mengeluarkan sebuah benda yang menyerupai belati namun terbuat dari batu.
Tangannya mulai menggerakkan belati batu itu ke arah cahaya yang membatasi laut hampa dan daratan distrik tengah. Aku tidak bisa lagi tinggal di daratan distrik tengah ini. Tinggal lebih lama di daratan distrik tengah sama saja dengan membiarkan diriku ditemukan oleh Jenderal Istana Langit itu. Andai hanya ada satu Jenderal Istana Langit yang berada di alam semi kaisar tingkat 2, mungkin dia tidak akan pergi dan lebih memilih untuk melawan. Sayangnya, dia sudah melihat dengan mata kepala sendiri ada 2 Jenderal Istana Langit dengan ranah kultivasi di alam semi kaisar tingkat 2. Kun Jiazhen belum tahu jika belakangan 2 Jenderal Istana Langit dengan ranah kultivasi yang lebih tinggi juga sudah datang ke dunia tengah bersama Pangeran keempat, Zhang Zihan. Cahaya pada formasi besar yang membatasi area laut hampa dan daratan distrik tengah tampak mulai terbelah setelah Kun Jiazhen menggoreskan belati batunya tadi. Keningnya berkerut saat merasakan bahaya yang datang dari atasnya. Lubang hitam besar terbentuk tepat di atasnya. Kun Jiazhen menyipit begitu mendongak dan melihat lubang hitam makin terbuka lebar. Sial, bagaimana mereka bisa menemukanku dengan sangat cepat, batinnya. Kun Jiazhen makin memaksimalkan energi pada belati batunya dan mencoba dengan cepat memperlebar celah yang ada pada formasi besar distrik tengah. Saat celah itu belum terbentuk sempurna, dari lubang hitam di atasnya, 2 pria tua dengan aura yang menakutkan sudah melayang keluar sambil melepaskan kibasan senjata spiritual mereka ke arah Kun Jiazhen. Ketua balai bayangan itu hanya bisa berwajah muram dan segera menarik dirinya dari dinding formasi besar itu. Sial, gumamnya lalu ikut melayang tinggi dan berhenti saat sejajar dengan Fei Long dan Fang Hou yang sudah menatapnya dengan cibiran di bibir mereka. Mau melarikan diri, percuma saja. Bahkan jika kamu sampai di ujung dunia tengah ini kamu tidak akan mungkin lolos dariku. Auramu masih tersisa di area pertarunganmu sebelumnya, sangat mudah bagi lebah pelacak milikku untuk mencari keberadaanmu, kata Fang Hou. Kun Jiazhen hanya bisa menggertakkan giginya mendengar itu. Wajahnya makin muram saat merasakan basis kultivasi pria tua yang baru dilihatnya ini lebih tinggi satu alam kecil darinya. Sejak kapan orang ini datang ke dunia tengah, batinnya. Harapannya untuk menang sepertinya makin menipis dengan kehadiran Fang Hou. Jangankan untuk menang, dia bahkan mulai khawatir tidak bisa lagi melarikan diri dari 2 orang ini. Kalian menjauhlah, kata Fei Long pada 20 kultivator alam nirwana tingkat 8 dan tingkat 9 yang datang bersama mereka. Para orang-orang dari 5 sekte mulia ini tidak bertanya sedikit pun dan langsung bergerak mengamankan diri di jarak yang aman. Mereka tahu, pertempuran para kultivator alam semi kaisar ini bukan sesuatu yang bisa mereka campuri. Fang Hou menatap tajam Kun Jiazhen lalu membuka mulutnya, aku akan memberi ruang negosiasi padamu. Serahkan harta yang diinginkan Kaisar Langit dan aku bisa melepaskanmu pergi. Semudah itu, katanya dengan tatapan tajam ke arah Kun Jiazhen. Fei Long sendiri hanya diam dan membiarkan Fang Hou melakukan negosiasi dengan Kun Jiazhen. Di Istana Langit, Fang Hou memang dikenal sebagai salah satu jenderal lingkaran dalam istana yang selalu mengedepankan negosiasi setiap kali berhadapan dengan musuh. Fei Long juga sama sekali tidak memiliki hak bicara jika jenderal seperti Feng Hou ada bersamanya. Di tatanan Istana Langit, para jenderal dibagi dalam 4 kasta. Jenderal utama, jenderal menengah, jenderal lingkaran dalam dan jenderal lingkaran luar. Fan Hou sudah termasuk jenderal lingkaran dalam atau tingkat ketiga di dalam kasta para jenderal Istana Langit. Sementara Fei Long dan Li Tian hanya jenderal lingkaran luar atau kasta keempat. Kun Jiazhen yang mendengar ucapan Fang Hou mendengus dengan wajah mencibir. Aku sudah mengatakan sebelumnya pada kalian, aku belum mendapatkan apapun dari wanita itu. Aku belum sempat mengambil apa yang kalian cari padanya dan kalian sudah datang menggangguku di hari itu, kata Kun Jiazhen. Fang Hou menatap tajam Kun Jiazhen dengan tatapan penuh telisik lalu menoleh ke Fei Long. Jenderal Fang, dia hanya mencoba berkelit. Jelas-jelas putra wanita itu yang mengatakannya. Jika hartanya sudah diambil pria tua ini, kata Fei Long. Kun Jiazhen tertawa keras mendengarnya.
Apa kamu tahu, pemuda itu begitu licik. Dia hanya berusaha mengalihkan pengejaran kalian ke aku dan membuat dirinya dan ibunya terbebas untuk sementara, kata Kun Jiazhen lagi. Fang terdiam mencoba mencerna dan menelisik kebenaran dari setiap kalimat yang diucapkan Kun Jiazhen. Karena kamu bertahan dengan pendapatmu, kita akan tahu saat membunuhmu, apakah semua yang kamu katakan benar atau benda itu malah sudah ada di tubuhmu, kata Fang Ho lalu mulai melepaskan aura kultivator semi-kaisar tingkat 3 dari tubuhnya. Kun Jiazhen juga mulai melepaskan aura semi-kaisar tingkat 2 dari tubuhnya lalu menarik pedangnya. Di sisi Fang Ho, Fei Long ikut menarik pedangnya dengan aura yang meluap. Benturan aura 3 kultivator alam semi-kaisar itu bahkan membuat getaran pada udara di sekitar mereka. 20 kultivator alam nirwana tingkat 8 dan tingkat 9 yang melayang di kejauhan, hanya bisa berdecak kagum merasakan aura menakutkan dari 3 kultivator alam semi-kaisar itu. Benar-benar menakutkan, gumam salah satu dari mereka. Pertarungan pun tak bisa diindahkan saat Fang Ho dan Fei Long menolak percaya dengan apa yang dikatakan Kun Jiazhen. Ledakan besar membahana di langit begitu serangan mereka saling berbenturan. Setelah lebih dari 3 serangan berurutan, Kun Jiazhen akhirnya mulai terdorong jauh setelah tak sanggup menahan serangan keempat Fang Ho. Fei Long yang menemukan kesempatan untuk melumpuhkan Kun Jiazhen menyerang dari atas dengan pedangnya. Kun Jiazhen yang baru bisa menyeimbangkan tubuhnya mendongak dengan wajah muram. Saat serangan Fei Long belum mencapai Kun Jiazhen, serangan lain kembali datang dari arah Fang Ho. Dua arah serangan membuatnya makin kesulitan. Energi di dantiannya menyeruak deras ke pedangnya dan tangan kirinya yang tidak menggenggam apapun. Dia mengibaskan tangan kirinya ke atas mencoba menghalau energi pedang Fei Long lalu bergerak dan mengibaskan pedangnya ke arah serangan yang datang dari arah Fang Ho. Kun Jiazhen terhempas jatuh ke daratan membuat kubangan besar. Tubuh pria tua itu dipenuhi luka dengan darah yang menyembur dari mulutnya. Fang Ho melayang rendah di atasnya dengan pedang yang kembali siap diayunkan. Satu kali pedangku diayunkan kamu akan menjadi kabut darah, kata Fang Ho. Fei Long ikut melayang rendah dengan energi yang masih membara di pedang spiritual di tangannya. Kun Jiazhen tersenyum getir melihat kondisinya yang tolak lagi memiliki jalan keluar. Meski kalian membunuhku, harta yang kalian cari juga tidak mungkin kalian dapatkan dariku. Anak itu sudah menipu kalian dan membuat kalian hanya terfokus padaku. Padahal harta itu masih ada di Mingroksue, kata Kun Jiazhen kembali mencoba meyakinkan Fang Ho dan Fei Long. Fang Ho mendengus mendengarnya lalu mengeluarkan batangan baja spiritual yang tampak sudah dirakit dan dilengkapi dengan jimat formasi. Kita akan tahu nanti. Jika kamu masih ingin hidup sebaiknya menyerah saja dan biarkan aku membawamu di dalam kurunganku ini, katanya. Kun Jiazhen tidak memiliki pilihan lain. Dia hanya bisa menarik napas panjang dan membiarkan Fang Ho melemparkan batangan baja spiritual yang dilengkapi dengan jimat formasi tadi ke arahnya. Tidak ada lagi perlawanan dari ketua balai bayangan ini. Dia membiarkan batangan baja tadi berubah fungsi menjadi kurungan baja yang diperkuat dengan jimat formasi tingkat nirwana tahap pertama. Fei Long menarik aura dan energinya saat melihat Kun Jiazhen kini terkurung di dalam kurungan baja spiritual dan jimat formasi Jenderal Fang. Fang Ho lalu membuat kurungan yang mengurung Kun Jiazhen ikut melayang mengikutinya, lalu memasuki lubang kehampaan. Di sisi lain, di dasar jurang langit, Qin San tampak duduk berdua dengan ibunya, Mingroksue. Qin San baru saja menerima kabar dari 7 klan kuno, tentang kedatangan 3 orang baru dari dunia langit serta kabar tertangkapnya ketua balai bayangan, Kun Jiazhen. Sepertinya 3 orang ini lebih kuat dari 2 orang yang datang sebelumnya. Karena mereka sudah menangkap ketua balai bayangan, mereka tidak lama lagi akan mengintensifkan pencarian mereka pada ibu dan aku. Saat mereka tidak menemukan apapun di ketua balai bayangan, maka fokus mereka akan kembali beralih ke ibu, kata Qin San. Mingroksue mengangguk setuju dengan pendapat putranya.
Menurutmu apakah dimensi kekacauan yang membatasi dasar dan puncak jurang ini masih bisa diandalkan sebagai tempat perlindungan? Tanya Ming Roksue. Qin San mendesah panjang lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu ibu, kata Qin San dengan tatapan seperti seseorang yang berpikir. Bibir atasnya tampak bergerak naik setelah memikirkan pertanyaan ibunya. Sepertinya aku tahu cara menghadapi orang-orang ini. Kita hanya perlu mencari cara membuat mereka nekat memasuki dimensi kekacauan. Kalaupun ada di antara mereka yang bisa menerobos dimensi kekacauan yang melindungi kita, aku bisa memastikan akan menjadi keuntungan bagiku saat kami bertarung di dalam dimensi kekacauan itu. Mereka mungkin memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dariku, tapi di dalam dimensi kekacauan mereka akan mengerahkan banyak energi untuk melindungi tubuh mereka. Sementara aku tidak perlu melakukan itu. Tubuhku bahkan sudah terbiasa dengan energi kekacauan, kata Qin San. Ming Roksue terdiam mendengar saran putranya. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.